Terima kasih. Terus aku. Bapak di sini. Ini. Oke, Bu Lydia sudah tersambung? Halo, Bu Lydia. Maaf. Ya, Oke, saya silakan. terkendala di sinyal. Oke. Anak-anak, Miss Lydia mau undang semuanya untuk ambil posisi terbaik. Nanti kita ambil buku nanti biar Oke. Semuanya di-off-kan audionya kecuali yang menyampaikan materi hari ini. Loh. Bukan. Semuanya kita sembah Tuhan dulu ya sebelum belajar firman Tuhan. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Musim akan selalu berganti. Tahu lagu itu? Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia memberkatiku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyikan dari awal ya. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama, oke? Nggak apa-apa meskipun mikrofon kalian di mute, tapi Miss Lydia bisa lihat kalian bernyanyi. Bukan untuk Miss Lydia, bukan untuk mama papa, tapi kita kita menyembah untuk Tuhan ya. Oke, kita nyanyikan lagi dari awal. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Burung di udara. Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku. Sehelai di rambutku. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Ikuti Miss Lydia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, atas kebaikan-Mu yang gak pernah terbatas, gak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari kami undang Roh Kudus-Mu untuk mengartikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Bertahta di atas pikiran dan hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, pagi hari ini Miss Lydia mau bagikan tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yang nggak pernah habis, yang nggak pernah dibatalkan, ya. Yang nggak pernah diingkari dalam kehidupan kita. Salah satu janji Tuhan yang bisa kita pelajari dari tokoh Alkitab adalah siapa yang tahu kisah Abraham dan Sarah? Masih ingat? Oke. Bentar ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti. Oke, Miss Lydia percepat aja ya, karena kita we have not much time. What happened with, apa yang terjadi dengan Sarah pada akhirnya? Maka mengandunglah Sarah. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak.
yang dilahirkan. Oke, pada akhirnya Miss Lydia panggilnya boleh Oma Sarah nggak? Boleh ya? Karena usianya berapa tadi? 100 90 tahun. 90 Oke, tahun. Sarah 90 tahun dan Abraham 100 tahun. Maka kalau umurnya sudah segitu sudah jadi oma dan opa ya. Tapi Tuhan berjanji sama Abraham bahwa Abraham pasti punya keturunan. Meskipun usianya sudah lanjut. Nah, apa yang mau Miss Lydia bagikan dari kisah ini? Kisah ini berawal dari perjanjian Tuhan dengan Abraham. Benar nggak? Benar. Tadi yang di awal kan Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Nah, artinya siapa yang membuat perjanjian? Tuhan atau Abraham? Tuhan. Tuhan. Janji tersebut datang dari inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatifnya Abraham. Oke? Satu ya, poin yang pertama bahwa Tuhan yang membuat perjanjian. Tuhan yang berpikir, merencanakan janji tersebut untuk Abraham. Gitu. Oke, lalu fakta yang ada kalau dilihat dari perjanjian itu, satu, Abraham usianya sudah lanjut, Sarah juga sudah lanjut, gitu ya kan. Usia lanjut itu maksudnya apa? Udah tua, sudah tua mereka berdua, gitu. Tapi tadi endingnya apa yang terjadi? Dibilang Sarah melahirkan seorang anak, gitu ya. Diberi nama Ishak. Artinya apa? Ketika Tuhan yang membuat perjanjian, Tuhan yang berinisiatif, mau kamu atau mau kita ini enggak setengah menanggapi, tidak menanggapi. Tadi kalau kalian nonton videonya, nanti bisa cari di YouTube ya. Di video atau di firman Tuhan di Kejadian 15, di situ ditulis ada bahwa Sarah tertawa mendengar janji Tuhan. Diketawain. Gak mungkin Tuhan, aku ini wis tua. Saya ini sudah tua. Gak mungkin. Dia malah ketawa. Disangkanya Tuhan bercanda. Tapi lihat, ketika Tuhan sudah berjanji, nggak ada yang bisa batalin. Nggak ada yang bisa mematahkan, mengingkari. Tuhan bukan Tuhan yang ingkar janji. Gitu ya. Kalau misalnya kamu pernah dengar ada janji Tuhan, tapi belum terjadi, maka itu bukan tidak terjadi, tapi belum terjadi, ya. Perlu Miss Lydia ingatkan, Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati. Kapan ditepatinya? Itu waktunya Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap seperti apa? Sabar. Menanti janji Tuhan dengan sabar. Kedua, dengan tekun. Membaca firman Tuhan. Menjadi pelaku firman, gitu ya. Oke. Poin yang kedua adalah janji Tuhan nggak pernah diingkari. Nggak pernah dibatalkan. Gitu. Ditunda? Mungkin nggak ditunda. Mungkin kita bisa bilang ditunda ya. Karena waktunya hanya Tuhan yang tahu kapan akan ditepati janjinya. Oke. Firman Tuhan hari ini ada di Nats mana? Kejadian 15. Oke. Kalau kalian nanti tanya untuk Miss Siling, ada di Kejadian 15 ya. Tapi Miss Lydia mau encourage setiap kita untuk tetap percaya sama janji Tuhan. Oke. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengatakan Tuhan bahwa janji-Mu nggak pernah diingkari. Janji-Mu nggak pernah bisa dibatalkan. Apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak percaya, bahwa kami harus tetap sabar dan tekun melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kalau sebentar kami mau belajar, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus urapi,
Tuhan Yesus berkati supaya kami dan Bapak Ibu guru semua menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan berguna bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dani. Baik, terima kasih Bu Lydia atas waktunya untuk menyampaikan renungan pagi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, saya akan melakukan breakout room untuk 6 kelas di sini. 6 kelas ya. Kecuali kelas 3. Kelas 3 tetap di ruangan ini, tidak usah masuk ke room kelas 3. Jadi nanti Bu Umi akan menyampaikan pembelajaran di room utama, karena hostnya akan saya alihkan ke Bu Umi. Bagi yang setelah ini nanti kalian selain kelas 3 bisa join ke kelasnya masing-masing. Silakan, Pak Dani sudah open breakout room. Silakan anak-anak bisa join ke ruangnya masing-masing. Oke. Bagi yang belum join, silahkan segera join ke kelasnya masing-masing, kecuali kelas 3. Oke. Untuk ada Bapak. Masuk. Sudah saya alihkan ke Bu Umi, nggih. Terima kasih banyak Bu Umi. Oke, matur nuwun Pak Dani. Oke, saya akan segera meluncur ke sekolah untuk persiapan rapat. Oke, hati-hati Pak Dani. Oke, terima kasih. Pagi Bu Umi. Selamat pagi. Bu Umi. Ya, selamat pagi. Tunggu ya teman-teman yang lain biar masuk ke kelasnya masing-masing dulu, baru nanti akan mulai ya. Oke.